Jemaat Tuhan, selamat malam. Tetap sehat, tetap sukacita, jangan berhenti berdoa, dan tetap semangat beribadah. Dan pada malam hari ini kita diingatkan tentang tujuan dari perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah melayani Tuhan. Tujuan dari berumah tangga adalah melayani Tuhan. Dalam pastoral perkawinan, pemberkatan perkawinan, saya selalu bertanya kepada setiap pasangan, apa tujuan kalian mau menikah? Atau kenapa kalian mau menikah? Dan kebanyakan jawaban adalah karena kami sudah saling cocok, karena kami saling mencintai. Dan saudara-saudara itu tidak kuat. Kalau saat ini cocok, belum tentu ke depan cocok. Kalau saat ini sudah saling suka, nanti ke depan kalau tidak suka gimana? Nah, sebenarnya jawaban yang paling tepat dari pertanyaan apa yang mendasari setiap orang menikah, jawaban yang paling tepat adalah kami mau melayani Tuhan. Nah, kalau melayani Tuhan, maka rumah tangga akan dilihat sebagai satu persekutuan. Dan persekutuan tidak akan mungkin bubar. Kalau rumah tangga adalah salah satu persekutuan, maka itu harus tetap dijaga, dipelihara. Dan hanya maut yang bisa memisahkan. Dan dasarnya adalah melayani Tuhan. Dan saudara-saudara, pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan. Bukan Paulus, tapi Tuhan. Tuhan yang memerintahkan supaya apa? Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan juga seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjadi seorang yang melayani Tuhan, yang mengaku sebagai anak Tuhan, dan kita menyatakan bahwa kita adalah murid Kristus, maka mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Itu jangan sampai seorang istri menceraikan suaminya dan suami menceraikan istrinya. Terkadang keegoan, amarah, dendam, kesombongan itu membawa seseorang pada keputusan yang melanggar perintah Tuhan itu. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang yang sungguh mengasihi Tuhan, dia akan selalu ingat bahwa dia telah berjanji, bukan kepada istrinya pertama, tetapi pertama-tama dia harus ingat bahwa dia berjanji kepada Tuhan, disaksikan oleh umat Tuhan, bahwa dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan apapun mereka akan tetap bersama. Hanya cara melihat kita tentang perkawinan adalah bukan hanya soal satu pribadi dengan satu pribadi bersatu, tetapi dua anak Tuhan yang bersatu untuk melayani Tuhan. Dan saudara-saudara, Tuhan sangat menghargai perkawinan. Dan oleh karena itu, Dia menginginkan perkawinan itu dijaga. Tujuan dari perkawinan itu adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan hanya soal kita merasa nyaman, kita merasa ditopang, kita merasa begitu banyak harta, tetapi kebahagiaan itu adalah bagaimana satu dengan yang lain, suami istri saling menerima, saling memahami, dan terus bersama dalam suka dan duka, tetap bersama sebagai dua pribadi yang bersatu melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi anak-anak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang ibu menceritakan pengalamannya, betapa dia sangat dilukai oleh pasangannya. Sebagai manusia dia tidak bisa bertahan, tetapi karena iman pengharapannya kepada Tuhan,
Karena dia takut akan Tuhan. Sekalipun dia dilukai, sekalipun dia dihina, tetapi dia tetap bersabar, dia tetap tekun, dia tetap mendoakan. Dan pada akhirnya tidak 1 atau 2 tahun, bertahun-tahun dia menuai sukacita. Dia bisa mempertahankan persekutuan rumah tangga itu. Dia bisa terus mempertahankan ikrar dan janjinya kepada Tuhan, bahwa apapun terjadi, dia tidak akan pernah berpisah dengan suaminya. Dan saudara, ada kelegaan. Bukan hal yang gampang, tetapi bukan berarti mustahil untuk terjadi. Kalau seseorang terus berada di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, tekun di dalam Tuhan, maka saudara akan mampu mengesampingkan ego, akan mampu memaafkan, akan mampu menerima, tidak akan tergoda oleh hawa nafsu. Tetapi yang pertama-tama yang harus dibaharui adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka kita akan setia kepada pasangan hidup. Ketika seseorang tidak setia kepada Tuhan, maka dengan gampang dia juga akan berkhianat terhadap manusia. Ketika seseorang menyatakan bahwa dia sungguh mengasihi Tuhan, lalu dia menelantarkan dan dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, melakukan perselingkuhan, maka saudara yang kekasih dalam Tuhan, adalah kebohongan bahwa dia mengasihi Tuhan. Ketika seseorang mengasihi Tuhan, maka dia akan terus memelihara apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Seorang suami adalah kado dari Tuhan. Seorang istri adalah hadiah dari Tuhan. Dan ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus jaga pemberian Tuhan itu dengan baik. Bukan berarti tidak ada tantangan, ada pergumulan, ada kesalahpahaman, ada kelemahan. Tetapi di situ justru kita belajar untuk kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga cinta itu tidak hanya satu episode. Suka itu tidak hanya ketika permulaan. Tetapi cinta yang dasarnya adalah mengasihi Tuhan, cinta yang dasarnya adalah kasih Kristus, itu tidak akan lekang oleh waktu, itu akan terus berlanjut. Dan hanya maut yang bisa memisahkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbahagialah kalau Tuhan memberikan kepada saudara seorang pendamping, seorang istri, seorang suami. Dan lihatlah bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau itu anugerah Tuhan, jaga baik-baik. Banyak pergumulan, banyak godaan. Ketika di tengah kelemahan, kita menyakiti satu dengan yang lain, maka kita harus mampu untuk membenahi diri dan mengingat bahwa di tengah kesalahpahaman itu harus ada penyelesaian untuk saling memaafkan, untuk saling menerima. Dan pada akhirnya kita menjadi berkat bagi anak-anak, dan kita memuliakan nama Tuhan. Yang pasti saudara-saudara, berbahagialah di dalam Tuhan bersama suami dan istri. Jangan jadikan kelemahan istri membuat suami meninggalkan dan melakukan kesalahan. Jangan jadikan kelemahan suami membuat istri melakukan hal yang tidak pantas. Tetapi biarlah di tengah kekurangan masing-masing saling melengkapi, saling menolong. Karena itulah hakikat dari bersatunya suami dan istri. Menjadi penolong, saling melengkapi, saling memahami, saling membantu. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika ada masalah dan pergumulan, jangan curhat kepada perempuan atau laki-laki lain. Tetapi ketika ada pergumulan dan tantangan, curhatlah kepada pasangan hidup yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan telah menyatakan kepada kita bahwa dialah penolongmu, istrimu adalah penolongmu, suamimu adalah penolongmu. Dan oleh karena itu, di tengah situasi ini di mana pandemi COVID-19 sungguh membuat kita berada di dalam keadaan yang tidak pasti. Kapan ini akan berakhir? Kapan kita bisa berkumpul bersama beribadah? Kapan kita bisa melayani bersama? Kapan kita bisa beribadah di gereja? Kapan hidup ini kembali normal? Kita diingatkan untuk apa?
untuk mari saling menerima satu dengan yang lain, untuk saling memahami satu dengan yang lain, untuk saling mengasihi. Pakailah masa-masa ketika kita berkumpul ini untuk saling merefleksi diri. Ada kesalahan, maafkanlah. Ada kesalahpahaman, luruskanlah. Dan saling menerimalah, dan percayalah bahwa di dalam kerukunan rumah tangga, di situ berkat Tuhan tercurah. Jadilah penolong yang baik bagi suami, jadilah penolong yang baik bagi istri. Dan lihatlah hubungan suami istri sebagai bentuk bahwa saudara melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selalu percaya akan ada satu titik di mana kita akan mengalami situasi yang sulit. Di mana ada satu titik suami merasa kecewa terhadap istri, istri merasakan kecewa terhadap suami. Tetapi justru di tengah situasi itu, iman pengharapan kita diuji, cinta kita semakin dibentuk dan diproses. Untuk apa? Untuk kita semakin dewasa dalam Tuhan. Sehingga ke depan apapun terjadi, kita tidak akan pernah berkata berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kita akan terus melayani Tuhan sampai mau memisahkan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, dan berbahagialah selalu dalam rumah tangga yang telah Tuhan anugerahkan. Berbahagialah bersama suami, berbahagia bersama istri, dan lihatlah berkat Tuhan lewat anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Dan lihatlah bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Tetap berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan yang telah kita baca dari Alkitab dan yang telah kita renungkan pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu dari rumah masing-masing pada malam hari ini datang kepadamu. Permohonan kami semua, permintaan kami semua Tuhan, berkatilah dan lindungilah setiap umat-Mu. Dan hamba-Mu datang kepadamu memohon Tuhan, jaga dan lindungilah jemaat-Mu ini. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, jauhkanlah dari mara bahaya, cukupkanlah segala kebutuhan, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan. Hamba-Mu datang kepadamu memohon Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Tuhan pulihkan. Bahkan hamba-Mu terus dan selalu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang lanjut usia, orang tua kami. Tuhan, jaga dan lindungilah orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi setiap ibu-ibu hamil. Tuhan lindungi. Hamba-Mu memohon bagi setiap anak-anak kami yang masih bayi. Tuhan jaga dan lindungilah. Berikan kepada mereka pertumbuhan yang baik, kesehatan, kekuatan. Hamba-Mu memohon kepadamu bagi setiap jemaat-Mu bersama anak-anak. Tuhan lindungi dan sertai senantiasa. Bahkan memohon kepadamu bagi setiap sanak keluarga kami, anak, istri, suami, yang oleh karena pekerjaan terpisah dari kami. Tuhan, di tengah situasi ini sungguh memohon pertolongan-Mu, jaga dan lindungi setiap saudara-saudara kami, anak-anak kami yang terpisah dari orang tua, terpisah dari istri, terpisah dari suami. Karena pekerjaan mereka, lindungilah mereka Tuhan, jaga dan lindungilah umat-Mu ini. Hamba-Mu berdoa kepadamu bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Tuhan pulihkanlah.
Bahkan mereka yang saat ini terpapar COVID-19, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka ketenangan. Jangan biarkan mereka berputus asa Tuhan, tapi berikanlah kepada mereka kekuatan dan semangat, dan biarlah Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kami memohon kepadamu bagi anak dari Oma Lena, Bapak Baap. Tuhan, biarlah di tengah masa isolasi ini, Tuhan kuatkan dia. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan, untuk para dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan, lindungi dan jagalah, lindungi dan jagalah mereka. Sungguh memohon kepadamu, beri hikmat kepada Bapak Presiden kami, jaga dan lindungi dia Tuhan, jauhkan dari mara bahaya. Tuhan melindungi seluruh keluarganya, seisi rumahnya Tuhan jaga. Demikian juga Wakil Presiden, Tuhan berkati. Kami memohon kepadamu untuk gubernur dan wakil gubernur, Tuhan jaga dan pelihara. Kami mau menyerahkan kota Tarakan ini, kiranya Tuhan berkati. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tuhan selalu beri hikmat, Tuhan selalu beri hikmat, jaga dan lindungi mereka, beri kesehatan kepada mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjalani ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, ketenangan, kesehatan, dan kami percaya bahwa di tengah bangsa ini kami akan berdampingan dalam kerukunan, dan Tuhan akan mencurahkan berkat. Bapa di dalam surga, Hamba-Mu memohon kepadamu bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun, kiranya Tuhan beri umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Dan biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dalam perkenanan Tuhan, karena kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Tetapi yang pasti kami akan belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 214 bait pertama dan sambil kita memberikan persembahan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan.
Tetaplah semangat beribadah, teruslah berdoa, dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia akan selalu melindungi saudara sekalian. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Pertolongan, kasih sayang, perlindungan dari Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati umat Tuhan, seluruh jemaat Immanuel Tarakan ada dalam perlindungan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tetap semangat, percayalah bahwa badai ini akan berlalu. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan.